siap. Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, dipimpin membacakan doa oleh satu orang. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua. Ibu harusnya satu persatu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada kesepakatan kelas. Yuk, kesepakatan kelasnya. Yuk kita atur. Mau seperti apa kesepakatan kelasnya? Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Yang kelima, Ibu akan membagikan soal pretest. Persiapkan dulu HP-nya. Sudah disiapkan HP-nya? Sudah. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Undang-Undang Dasar 1945 kalian sering dengar ketika apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Baca. Siapa yang tahu arti dari Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Ya, silakan Rafidah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, kelihatannya kalian lesu. Kita speaking dulu ya. Kita speaking dulu. Lambang Pancasila. Yang semangat ya. Lambang Pancasila. Bintang, rantai, pemberingin, kepala banteng, kalian napas. Kita lihat dulu videonya ya. Dinamika pemeliharaan hak fakir miskin dan anak terlantar di negara Indonesia. Video tersebut apa saja? Ada apa? Di dalamnya ada apa? Banyak anak yang terlantar. Seharusnya mereka fokus untuk belajar, tetapi banyak juga yang harus bekerja dan meninggalkan sekolah mereka. Jadi tayangan video tadi itu mengenai pasal 34 ayat 1 yang berbunyi apa? Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum. Anak-anak silakan untuk membagi 5 kelompok belajar dan langsung berkumpul dengan masing-masing kelompoknya. Membagikan satu kelompok satu LKPD dari solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam video. Tercantum dalam pasal berapa? Bilang tadi sudah dikatakan. Terus faktor penyebabnya apa? Ya, faktor penyebabnya apa? Selanjutnya solusinya apa? Boleh kalian cari di internet, di buku paket, di sumber-sumber yang lain, ya, untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, ininya.
faktor penyebabnya, ya. Terus solusinya, cari permasalahan yang tadi sudah ditanyakan dalam video. Baik, untuk materi hari ini ya, kita sudah selesai mulai dari tadi kedudukan, fungsi, terus apa sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan yuk kita simpulkan tadi yang kalian pahami dari awal sampai terakhir. Apa yang kalian dapat dari materi yang tadi sudah dibelajarkan? Yuk, siapa yang pertama? Ya, silakan Rianti. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Ya, bagus sekali Rianti jawabannya. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan lagi? Sifat Undang-Undang Dasar 1945 tertulis rumusan yang jelas dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat pemerintah dan warga negaranya, singkat dan supel, artinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekali lagi, kita simpulkan. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum tertulis yang mengikat semua warga negara. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian selama belajar? Silakan dipilih yang mana. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita pulang, pimpin berdoa oleh satu orang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ibu cek ya satu persatu. Silakan alat tulis buku PPKN dikeluarkan. Ada sampah tidak? Nah, kalau yang ada sampah silakan buang sampahnya keluar ke tempat sampah. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. KD kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kompetensi dasarnya penelaah makna kedudukan ya, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, keluarkan HP-nya. Ibu akan mengecek sejauh mana kalian mengetahui makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kedudukan, fungsi, ya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tangannya yang bisa. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Iya, silakan. Kapita. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ya, jawabannya luar biasa. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dinilai ya.
yang dari sini, yang tadi mana ya? Masing-masing per kelompok kalian presentasi ya. Sudah selesai? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Sistem Hukum Nasional. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Kelompok kami akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Jenis permasalahan yang sudah diamati pada video pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang lain boleh menanggapi presentasi dari kelompok yang ada di depan. Silakan yang mau bertanya. Oke, izin bertanya, mengapa di negara Indonesia banyak sekali fakir miskin dan anak-anak yang terlantar? Iya, bagus pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kurangnya pendidikan dari orang tua dan kurangnya pendidikan, kurangnya ekonomi. Menurut kelompok kami, solusinya pelajar yang baik harus sungguh-sungguh agar mendapatkan masa depan yang cerah sehingga mengurangi fakir miskin dan anak terlantar di negara kita. Izin saya dari kelompok 1 ini bertanya bagaimana kita sebagai pelajar menanggapi hal tersebut. Jadi kita sebagai pelajar harus mementingkan pendidikan dan memikirkan masa depan. Dengan pendidikan yang tinggi, kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak, imbasnya akan mengurangi anak terlantar dan fakir miskin. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak seharusnya menuntut kepada pemerintah apa yang telah diberikan kepada warganya. Seharusnya warga negara Indonesia merenungkan apa yang telah kita berikan kepada negara Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, tadi dari awal sampai akhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, angkat tangannya. Ya, silakan Asep. Pengembangan potensi diri, upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya. Silakan keluarkan HP-nya. Ibu sudah kirim post-test untuk di WhatsApp grup. Coba dicek di WhatsApp grup, dikerjakan. Soalnya ada 20 soal. Pilih jawaban yang tepat. Bagaimana perasaan kalian selama belajar PPKN hari ini? Senang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan berdoa dulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.